Telat latihan semenit, denda Rp1 juta. Sinteyong menjadi sosok yang sangat disiplin saat memimpin timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu staf pelatih timnas Indonesia saat ini, yaitu Yoo Jae-hoon. Yoo Jae-hoon sendiri pernah makan asam garam di kompetisi sepak bola Indonesia dan jadi salah satu kiper terbaik Liga Indonesia saat aktif sebagai pemain. Saat ini pria 39 tahun tersebut aktif sebagai asisten pelatih kiper timnas Indonesia. Yoo Jae-hoon mengaku banyak belajar dari cara Sinteyong menghandle para pemain timnas Indonesia. Ex-pemain Persipura Jayapura tersebut salut dengan sikap disiplin Sinteyong saat memimpin anak asuhnya. Yang pasti saya belajar dari dia adalah disiplin, ujar Yoo Jae-hoon dilansir dari YouTube Bicara Bola. Disiplin itu sangat dia utamakan. Pemain harus disiplin, ujarnya. Meski begitu, Sinteyong bukanlah sosok yang menyeramkan di mata para pemain. Pembawa acara pun bertanya soal sanksi berat kepada para pemain timnas Indonesia yang melanggar aturan selama kamp pemusatan latihan. Yoo Jae-hoon membenarkan adanya hal tersebut. Salah satu bentuk sanksi tegas tersebut adalah denda untuk tiap keterlambatan, mulai dari terlambat hadir di sesi latihan hingga sesi pertemuan tim. Yoo Jae-hoon membenarkan bahwa denda untuk tiap keterlambatan sudah naik 2 kali lipat, dari Rp500.000 menjadi Rp1 juta. Terlambat 1 menit saja didenda, ujar Yoo Jae-hoon. Sekarang naik ke Rp1 juta. Akhir-akhir ini peraturan baru naik jadi Rp1 juta. Terlambat makan, meeting, berangkat latihan, semuanya karena kontrak pemain lagi naik-naiknya sekarang, ujarnya. Timnas Indonesia dibungkam Irak 0-2. Tim nasional Timnas Indonesia dibungkam dengan skor 0-2 oleh Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Indonesia versus Irak masih 0-0 di babak pertama. Indonesia menciptakan beberapa peluang, tetapi masih belum membuahkan gol. Gol pertama Irak didapat pada menit ke-53. Aimen Hussein menjaringkan bola via titik penalti. Gol kedua dicetak oleh Ali Jassim. Irak kini mengumpulkan 15 poin sekaligus kian kukuh di puncak klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih ada di posisi kedua dengan raihan 7 poin. Indonesia masih mempunyai 1 laga lagi untuk mengejar tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan melawan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 di kandang. Jai Ijes sudah tiba di Indonesia dan segera gabung dengan timnas. Jai Ijes telah tiba di Jakarta. Bek Venezia itu siap untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Ijes sendiri terbang dari Italia menuju Indonesia pada hari Selasa 4 Juni kemarin. Dan dia terlambat bergabung dengan timnas Indonesia karena harus membela Venezia dalam ajang playoff Serie B untuk merebut tiket ke Serie A di musim depan. Hasil manis pun didapatnya bersama Venezia. Tim besutan Paolo Vanoli itu berhasil promosi untuk menyusul Parma dan Como dengan mengalahkan Cremonese. Tugai Ijes sendiri selanjutnya membantu Indonesia merebut tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia melawan Irak akan berlangsung pada 6 Juni dan Filipina di 11 Juni. Ijes sendiri besar kemungkinan tidak akan main melawan Irak karena baru saja tiba di hotel pada hari Rabu malam kemarin. Namun, pelatih Sinteyong tidak menutup kemungkinan akan memainkannya dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut. Jai akan sampai di Indonesia hari ini, jadi saya akan cek dulu kondisi sang pemain seperti apa. Setelah itu baru diputuskan ia bermain atau tidak, kata Sinteyong saat memberikan keterangan pada hari Rabu kemarin. Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan melaju bersama Irak. Namun, tiket juga bisa didapat andai Vietnam gagal sapu bersih 2 laga sisanya.
Indonesia versus Irak menanti gemuruh GBK. Timnas Indonesia butuh kekuatan penuh untuk mengalahkan Irak, termasuk dengan gemuruh supporter Indonesia di stadion. Indonesia versus Irak berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 6 Juni sore waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda pun butuh kemenangan untuk mengunci tiket ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak datang ke Jakarta dengan status sebagai tim yang sudah mengantongi tiket ke putaran ketiga. Namun, Irak sendiri butuh poin untuk mengunci status juara grup F. Indonesia pun dihantam Irak 1-5 pada matchday pertama babak kualifikasi ini. Saat itu, Irak tampil di depan 60.000 supporternya dan itu bak sebuah teror untuk pasukan Sinteyong karena stadionnya sangat bergemuruh. Jordi Amat CS pun punya kesempatan untuk membalas hal tersebut. Indonesia punya puluhan ribu supporter yang fanatik dan siap memberikan tekanan ke singa Mesopotamia tersebut. Saya akan katakan bahwa di laga uji coba melawan Tanzania, stadionnya full. Kami tidak menyangka itu. Kami beruntung bisa merasakan dukungan seperti itu. Saya juga berharap hal serupa akan terjadi besok di Indonesia versus Irak. Stadion penuh dengan dukungan supporter. Dan sejujurnya, terasa sangat luar biasa ketika kami bermain di depan dukungan supporter. Kata Jordi Amat mengomentari fenomena kalangan baru supporter timnas. Secara head-to-head, Irak dominan atas Indonesia. Dalam 13 pertemuan sepanjang sejarah di semua ajang, Irak sendiri sudah 8 kali mengalahkan Indonesia dan cuma 2 kali tumbang dengan sisanya berakhir imbang. Sinteyong ungkap penyakit yang dideritanya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengakui bahwa dirinya sempat dilarikan ke rumah sakit jelang pertandingan melawan Irak. Juru taktik asal Korea Selatan itu merasakan tidak enak badan yang semakin bertambah hingga harus berobat ke rumah sakit. Ia pun dikabarkan harus berobat ke rumah sakit pada hari Senin 3 Juni kemarin dan pelatih berusia 53 tahun itu semula merasakan sakit flu saja. Namun, sakit flu yang menimpanya semakin bertambah, hingga akhirnya tubuhnya tidak kuat dan meminta tim medis timnas Indonesia untuk membawanya ke rumah sakit. Ya, benar, hanya ada gejala flu saja. Tapi karena gejalanya agak parah, jadi saya memutuskan ke rumah sakit untuk mengeceknya.